Selamat pagi teman-teman, nama saya Misal Gilberto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah yang berada di dalam tubuh manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam sebuah pembuluh darah. Disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah, 2 kali melewati jantung. Fungsi sistem peredaran darah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah transportasi, mengantarkan makanan, garam mineral, dan gas hormon, enzim, dan zat-zat lainnya yang dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga adalah perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang keempat adalah penyangga atau buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffer melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan plasma. Komponen penyusun darah yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah dan keping darah lebih berat dibandingkan plasma darah, sehingga komponen tersebut dipisahkan melalui teknik sentrifugasi. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan yang mengandung 92 air, 7% protein plasma, serta 1% bahan campuran kompleks, organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma itu terdiri dari 3 jenis protein plasma utama. Yang pertama adalah albumin, globulin, serta fibrinogen. Albumin dan globulin merupakan protein penyusun serum sehingga disebut serum albumin dan serum globulin. Serum adalah cairan darah yang tidak mengandung fibrinogen. Gamma globulin merupakan protein dengan muatan negatif yang terlemah dan berfungsi sebagai antibodi. Antibodi adalah protein yang dapat mengenali dan mengikat antigen tertentu. Antigen adalah molekul atau protein asing yang memacu pembentukan antibodi. Jadi antibodi akan terbentuk jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah bahan campuran kompleks. Plasma darah mengandung bahan organik antara lain glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Garam mineral pada plasma darah yaitu fosfor, magnesium, natrium klorida, besi, dan sulfat. Selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang pertama adalah karakteristik eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian tengahnya atau disebut juga dengan bikonkav. Berdiameter 7,65 dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Membran sel darah merah juga bersifat elastis dan fleksibel, sehingga memungkinkan sel dapat menembus kapiler atau pembuluh darah terkecil. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah, sedangkan pada wanita sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel. Satu tetes darah kira-kira setara dengan 50 mm kubik atau 50 mikroliter darah. Selanjutnya adalah fungsi eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Selanjutnya adalah sel darah merah biasanya bersirkulasi selama 120 hari sebelum menjadi rapuh dan pecah. Eritrosit tidak memiliki inti sel, mitokondria, dan retikulum endoplasma, tetapi enzim sitoplasmanya mampu memproduksi ATP dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya adalah sel darah putih. Karakteristik leukosit adalah jumlah normal leukosit di dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel.
Leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Dan leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, seperti virus dan bakteri. Selanjutnya adalah sifat-sifat leukosit, yaitu sebagai berikut. Diapedesis, yaitu mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan. Yang kedua adalah bergerak ameobit, yaitu bergerak seperti amuba, sehingga sel lebih panjang mencapai 3 kali lebih panjang sel awal. Kemotaksis, yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak, menyebabkan leukosit bergerak mendekati atau menjauhi sumber zat. Fagositosis, yaitu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Jenis leukosit adalah sebagai berikut. Yang satu adalah granulosit, dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan warna granulosit yang diberikan per warna urait, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua adalah agranulosit, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu limfosit dan monosit. Selanjutnya adalah keping darah. Karakteristik trombosit adalah merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakaryosit yang besar dalam sumsum tulang. Berjumlah sekitar 150.000 sampai 4.000 butir sel. Berbentuk tidak beraturan dan ukuran setengah dari sel darah merah atau berdiameter sekitar 2 sampai 4 makromilimeter. Tidak berwarna dan mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit merupakan struktur yang aktif di dalam darah, berumur 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limpa pada saat darah melewati organ tersebut. Fungsi trombosit dalam hemostasis atau penghentian pendarahan adalah perbaikan pembuluh darah yang robek dan pembekuan darah jika pembuluh darah terpotong. Trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin yang menyebabkan autopolos pembuluh darah berkontraksi atau mengerut, sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah yang akan mengurangi kehilangan darah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih.